kita bisa juga terlibat aktif dalam rehabilitasi rekonstruksi. Karena Indonesia sudah menghadapi berbagai macam bencana dan kita sudah sangat terlatih dengan itu. Bahkan kemarin kita lihat waktu sidang umum PBB, mereka mundur tuh waktu Perdana Menteri Israel memberikan pidato, mereka walk out keluar. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana bahasa kemanusiaan ini menjadi bahasa universal. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan ya, bahwa kita lihat hari ini korban ya, pengungsi, bahkan kemarin masyarakat Palestina begitu gembiranya mereka berbondong-bondong mau kembali ke rumah mereka. Walaupun sudah hancur kan. Rencana perdamaian Trump itu tidak satu pun yang menyebutkan soal kedaulatan Palestina. Keseriusan Israel dalam gencatan senjata kali ini nih benar-benar akan bertahan atau hanya sementara? Kalau menurut Mas Andi gimana? Baik, saya pikir memang ini pertanyaan kita semua ya. Apakah perdamaian yang sedang diupayakan dalam konteks Israel dengan Palestina ini dapat berlangsung secara sustain ya, berkelanjutan. Dan kita melihat bahwa presiden kita, Prabowo, diundang secara khusus untuk hadir di sana. Dan saya pikir inilah kesempatan Indonesia untuk menjalankan peran kita gitu. Terlepas bahwa kepentingan Trump mengundang Indonesia hanya sebagai pelengkap ya, atau barangkali mungkin bahasanya gitu ya. Karena kalau kita lihat dari daftar negara yang diundang, satu-satunya negara ASEAN yang diundang adalah Indonesia. Ada kepentingan politik lain nggak sih? Ya bisa jadi bahwa ada, karena kan tentunya undangan khusus ini tentunya merupakan dilatar belakangi oleh banyak hal gitu ya. Tapi terlepas dari itu, Indonesia harus bisa memainkan peran dalam hal ini. Kita sudah menyatakan bahwa kita siap terlibat dalam pasukan perdamaian ya. Setidaknya mungkin saya melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama dari sudut pandang militer, kita punya pasukan militer yang sudah terlatih dalam konteks peacekeeping mission ya. Nah kedua, kita bisa juga terlibat aktif dalam rehabilitasi rekonstruksi. Karena Indonesia sudah menghadapi berbagai macam bencana dan kita sudah sangat terlatih dengan itu. Artinya secara sistematis, secara keilmuan dan juga saintifik, bahkan pengalaman, kita mumpuni untuk itu. Dan bahkan tidak hanya soal keahlian, perusahaan-perusahaan kita juga sudah punya pengalaman terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur di luar negeri gitu. Jadi saya pikir ya, Presiden Prabowo harus betul-betul memainkan peran politik kita di dalam konferensi ini. Jangan sampai bahwa ada asumsi kita hanya sebagai pelengkap di sana. Hanya sekedar menyetujui apa yang sedang dilakukan oleh Trump gitu. Tapi tidak bisa berperan aktif. Aktif ya, berkontribusi untuk. Karena kalau ngomong-ngomong soal berperan aktif, kalau melihat dari geopolitik luar negeri sendiri, ada semacam kayak turntable gitu loh. Ada kayak titik balik di mana pada awalnya pihak terbelah mendukung, ada yang mendukung Palestina, ada yang mendukung Israel, tapi belakangan ini ada 159 negara yang secara resmi mendukung kemerdekaan Palestina. Maksudnya kenapa semua berbalik berbondong-bondong mendukung Palestina untuk merdeka? Ya, ini pertanyaan menarik ya, bahwa kita harus melihat bahwa dukungan itu sebagai bahasa kemanusiaan. Ya. Jadi ratusan negara yang kita tahu bahwa sebelumnya mereka sedikit ya, mungkin juga menjaga jarak terhadap isu Palestina ini.
Bahkan kemarin kita lihat waktu sidang umum PBB, mereka mundur tuh. Waktu Iya. Perdana Menteri Israel memberikan pidato, mereka walk out keluar. Out, ya, betul. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana bahasa kemanusiaan ini menjadi bahasa universal bagi kita dalam rangka multilateralisme PBB ini bisa berlandaskan kepada kepentingan kemanusiaan gitu. Dan saya pikir itu adalah bukti di mana. Nah, tinggal masalahnya adalah kita harus mengatakan bahwa nggak cukup hanya recognition. Ya, pengakuan ya. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan kan. Bahwa kita lihat hari ini korban ya, pengungsi, bahkan kemarin masyarakat Palestina begitu gembiranya mereka berbondong-bondong mau kembali ke rumah mereka. Iya. Walaupun sudah hancur kan. Artinya bahwa PR-nya itu masih panjang. Nah, bahkan kalau kita lihat dari daftar rencana perdamaian Trump, itu tidak satu pun yang menyebutkan soal kedaulatan Palestina. Nah, ini makanya saya ingin mengatakan bahwa proposal ini rapuh. Ya, artinya ada kemungkinan celah-celah di mana ini tidak bisa bertahan lama, karena kita tahu juga bahwa Amerika Serikat sendiri bias kan gitu. Yes. Betul. Dalam hal Karena ini, kalau diketahui sendiri, kalau misalkan gencatan senjata kali ini adalah inisiator dan mediatornya adalah Amerika Serikat. Betul. Jadi kan pasti ada kepentingan politik lain yang membuat perjanjian ini rawan untuk dilanggar. Betul. Tanggapannya gimana tuh? Nah, ini menurut saya di sini Indonesia juga harus bisa mengusulkan paling tidak bahwa harus ada satu tadi peacekeeping force yang merupakan pasukan gabungan, di mana kita juga bisa ikut terlibat di situ. Bahkan kalau kita lihat dari peta usulan dari Gaza Peace Deal ini, itu kan ada tahapan-tahapan di mana pasukan Israel harus menarik mundur kan. Nah, seharusnya ketika pasukan Israel ini sudah menarik mundur secara bertahap, secara bersamaan juga ada pasukan perdamaian juga sudah mulai masuk gitu. Jangan dibiarkan kosong. Betul, karena ketika itu terjadi kekosongan, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi sesuatu juga yang dapat pecah pada saat proses itu terjadi gitu kan. Ada provokasi tertentu yang bisa bikin parah ya. Betul. Bang, ini kan gencatan senjata di Gaza selalu rapuh. Selama ini kan juga sudah beberapa kali gencatan senjata, tapi buktinya tetap menyerang gitu. Nah, apakah ini karena faktor eksternal dari Amerika Serikat dan Israel sendiri, atau memang kelemahan dari negosiasi negara-negara Islam juga, Bang? Mungkin kalau kita bedakan kondisinya dengan yang dulu ya. Sekarang ini kita justru kita mengapresiasi karena sudah ratusan negara yang memberikan dukungan, dan yang terpenting juga bahwa sudah ada satu konsolidasi di antara negara-negara Arab soal isu Israel Palestina ini. Mereka di satu sisi mengecam Israel, tapi juga mereka juga mengkritik Hamas gitu kan. Betul. Karena Hamas gara-gara tindakan Hamas inilah kan terjadi sebuah konsekuensi yang cukup panjang 2 tahun ini habis-habisan gitu ya. Nah, artinya bahwa ada situasi konteks yang berubah dalam perbedaan seperti Oslo 1, Oslo 2, kemudian ada Abraham Accord ya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini bahwa inisiasi atau proposal perdamaian yang sedang berlangsung di Mesir ini adalah inisiatif dari Amerika Serikat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Meskipun ini bisa kita imbangi dengan tadi ada undangan-undangan yang melibatkan negara-negara lain, negara-negara Muslim lainnya gitu di luar Arab misalkan. Dan ini sebenarnya menjadi penyeimbang juga di dalam konteks menegosiasikan rencana perdamaian ini antara Israel dan Palestina gitu.